Karena kita itu makhluk sosial. Jadi Hmm. makhluk sosial itu kan selalu mengharapkan balasan. Ketika kita berbuat kebaikan, kita memang menantikan balasan atau gimana sih gitu ya? Nah ini kita mau tanyain dulu nih kepada Pak Arfan. Dasarnya nih Pak Arfan, sebenarnya ketika lepas dari bahwa kita nih adalah orang-orang yang spiritual, orang-orang yang religius, orang-orang yang beragama begitu ya, yang diajarkan memang selalu untuk berbuat baik begitu ya. Apa sih sebenarnya ketika secara natural manusiawi begitu ya kita sebagai makhluk sosial ini melakukan kebaikan. Dorongannya itu sebenarnya karena apa? Pak Arfan dari sisi psikologisnya mungkin ingin ungkap. Silakan Pak. Terima kasih banyak Bola ya. Jadi manusia itu memang diciptakan Tuhan itu kan untuk menjadi manfaat, ya, Ya, untuk menjadi orang yang bermanfaat. ya, Karena segala sesuatu yang tidak bermanfaat itu akan dibuang. ya, Benar nggak? ya, betul. Segala sesuatu yang tidak bermanfaat itu akan dibuang. Kita akan menyingkirkan barang-barang yang tidak bermanfaat dari meja kita kan, seperti Mhm, itu. mhm, mhm, mhm. Jadi kalau kita mau bertahan di meja, caranya gimana? Iya harus bermanfaat ya. Harus bermanfaat. Nah, itu dia. Jadi orang yang tidak bermanfaat itu akan disingkirkan dari pergaulan karena memang tidak bermanfaat. Ya, jadi supaya kita tetap bisa ada dalam pergaulan, supaya kita bisa tetap eksis dalam pergaulan, kita harus bermanfaat. Nah, itu kata kuncinya. Nah, itulah sebabnya kalau tadi Mbak Ola bertanya, kenapa sih kita suka menolong orang? Ya karena kita ingin jadi orang yang bermanfaat gitu. Karena kita ingin eksis dalam pergaulan. Dan eksistensi kita itu hanya bisa terjadi kalau kita membantu orang, kalau kita menolong orang. Nah, itulah alasan kenapa kita menolong orang sebetulnya, Mbak Ola. Mm, mm, mm. Itu alasan kita menolong orang ya. Nah kalau begitu sebenarnya kita nggak harusnya ya kalau kalau tadi dasarnya tadi seperti yang Pak Arfan sampaikan ya nggak ada masalah dong kalau nggak dibalas gitu kan, nggak ada masalah dong kalau bertepuk sebelah tangan begitu ya. Tapi Ya. kenapa kemudian kita seringkali merasa ada sesuatu yang tergores gitu loh di jiwa gitu loh Pak Arfan ya. Ini ngomongnya penuh penghayatan ini. Penuh hayatan ya. Kan Tergores di jiwa ya gitu ya. tergores di jiwa gitu ya ketika ada orang yang sudah kita apa namanya effort begitu ya terus tapi kok kayak ya sudah diabaikan dan sebagainya. Apa yang kalau menurut Bapak terjadi di sini begitu? Very good question. Ini pertanyaannya bagus dan dalam sekali gitu ya. Kenapa orang merasa istilah Mbak Ola tadi tergores jiwa ya? Iya. Karena kita itu makhluk sosial. Oke. Karena kita itu makhluk sosial. Jadi Mhm. makhluk sosial itu kan selalu mengharapkan balasan. Hmm. Mhm. Itu namanya makhluk sosial. Selalu mengharapkan balasan. Kalau saya ngomong sama Mbak Ola misalnya, terus Mbak Ola Mhm. diem aja, lama-lama Iya. saya pergi kan? Iya, benar. Iya. Saya ngomong terus, Mbak Ola diem aja gitu. Ini nggak ngapa-ngapain ya, nggak ngapa-ngapain tapi Mhm. diem aja. Ya lama-lama saya pergi dong. Kenapa? Mhm. Karena saya kan manusia gitu. Manusia itu kan berhubungan dengan manusia itu supaya ada respon dari lawan bicaranya. Nah, lawan bicaranya tidak merespon ya dia pergi lama-lama. Ah, Ya, patung nih gitu. Aku patung nih, dicuekin gitu. nih. Sama saja. Misalnya kita berhubungan dengan seorang teman lewat WA gitu kan. Kita seringkali berkomunikasi lewat WA kan. Kita ngomong apapun ya, dia tidak pernah merespon Mbak Ola, hanya membaca saja gimana. Hmm. Apa yang terjadi? Mbak Ola bolak-balik kirim Mhm. pesan, dia baca, tapi dia tidak merespon. Mhm. Mhm. Masih mau terus nggak? Enggak. Enggak, pasti ada Apaan sih batasnya. ini? Mhm. Iya, Mhm. iya. Mhm. Mhm. Dan itu wajar gitu. Masa kita mau terus-terusan berkomunikasi dengan orang yang tidak mau berkomunikasi dengan kita? Hmm. Jadi itu wajar gitu. Jadi kalau Anda merasa kecewa, Mhm. Anda merasa sedih, itu tanda bahwa Anda manusia Normal. biasa, manusia normal. Ya, no. Memang Ya, makhluk ya. sosial ya seperti itu gitu. Mhm. Nah, tetapi oh ya, dan ini juga beda ya, Mbak, dengan kalau misalnya ada orang yang tidak pernah kita bantu, tidak pernah kita tolong, tahu-tahu berbuat jahat kepada kita. Mhm. Itu kita marah, tapi kita tidak kecewa, Mbak Ola. Hmm. Kenapa kita tidak kecewa? Karena kita tidak pernah menempatkan harapan kita, ekspektasi kita kepada dia. Ini ada orang tidak dikenal, tahu-tahu
ngejahatin kita gitu. Ya kita marah, tapi kita tidak kecewa. Nah, kita hanya kecewa kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Orang-orang yang sudah kita bantu selama ini, orang-orang yang selama ini kita perlakukan dengan baik, kemudian malah tidak membalas kebaikan kita, malah mengkhianati kita. Nah, kita bukan hanya marah terhadap orang yang seperti ini, tapi kecewa. Kecewa itu lebih dahsyat daripada marah, Mbak Ola. Betul, betul. Yang namanya kecewa itu adalah karena kita sudah menempatkan harapan kita pada orang itu. Saya berharap bahwa orang itu akan baik pada saya. Kenapa saya berharap orang itu baik sama saya? Karena saya sudah baik sama orang itu. Nah, itulah yang namanya makhluk sosial. Nah, tetapi kalau demikian, maka kebahagiaan kita akan Terletak sangat tergantung pada perilaku orang itu. Iya, ya. Nah, pertanyaannya, yang rugi siapa gitu? Kalau kebahagiaan Anda tergantung sama orang itu. Nah, itu dia, makanya. Tapi sekali lagi, sebagai makhluk sosial itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Itulah yang namanya manusia biasa. Nah, tetapi melalui talk show ini, kita ingin teman-teman semua itu berubah dari makhluk sosial yang manusia biasa itu menjadi makhluk spiritual. Itu kata kuncinya, Mbak. Selama Anda hanya menjadi makhluk sosial, Anda akan selalu kecewa, selalu sakit hati dengan perlakuan orang yang tidak membalas kebaikan Anda. Dan itu tidak akan pernah selesai, karena Anda akan selalu menjadi makhluk sosial. Selalu punya harapan, selalu punya ekspektasi sama orang. Nah, itulah bedanya dengan yang namanya makhluk spiritual. Jadi, saya ingin mengajak melalui talk show ini, mari kita berubah yuk. Dari makhluk sosial menjadi makhluk spiritual. Kalau makhluk sosial itu berharap dari siapa? Dari makhluk sosial berharap kepada manusia, terus kalau spiritual itu kalau spiritual berarti berharap kepada pemilik manusia gitu ya. Itu Mbak Ola. Itu kata kunci. Itu kata kuncinya ya.